Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Dewi Esa Fitri. Kalian bisa panggil saya Ibu Ayu. Saya adalah pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih overview tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga kalian mengenal nih apa sih perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, seperti apa sih, bagaimana sih secara metode dan sebagainya. Untuk yang pertama, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini adalah merupakan mata kuliah project based learning. Kalian tahu sendiri kalau project based learning adalah mahasiswa melakukan proyek di perkuliahan satu semester ini ya teman-teman ya. Sebenarnya sih saya nggak terlalu kaget, maksudnya untuk mengajar kalian dalam perkuliahan metode PBL, dikarenakan teman-teman udah pasti di semester-semester sebelumnya sudah pernah nih mengerjakan atau mengikuti perkuliahan tentang PBL ini. Nah, nanti saya akan menjelaskan nih bagaimana apa sih proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang kedua, mata kuliah ini tidak ada UTS dan UAS ya teman-teman ya. Jadi saya ingin mengingatkan teman-teman mahasiswa, silahkan kalian mengikuti di setiap pengerjaan proyek Pendidikan Kewarganegaraan ini, karena nilai hanya dilihat dari keaktifan kalian dalam mengikuti proyek ya teman-teman, entah dari absensi, pengerjaan proyek, yaitu pengerjaan proyek itu ada pengerjaan poster, video pendek, dan press release ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan 4 kegiatan ini mahasiswa ikut aktif ya teman-teman ya. Dan yang pertama adalah saya tidak toleransi terhadap teman-teman yang lupa atau memberikan alasan untuk melupakan absensi ya teman-teman ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan hanya karena kita kuliah online, maka dari itu saya harapkan kalian bisa gitu ya mengantisipasi untuk absensi ya teman-teman ya. Jadi saya tidak tidak menerima alasan Bu saya lupa absensi dan segala macam, terkecuali ada gangguan dari my best kita sendiri ya teman-teman, dari e-learning kita. Yang ketiga adalah mahasiswa diwajibkan untuk mengerjakan proyek. Nah teman-teman, saya sudah bilang di poin kedua bahwa teman-teman diwajibkan nih untuk mengerjakan proyek mahasiswa ini ya teman-teman, karena nilainya kalian dari situ ya. Saya tidak pernah mengasih nilai mahasiswa itu sampai head atau C ya teman-teman ya, minimal itu B. Nah tapi saya lihat dulu apakah kalian itu aktif tidak dalam pengerjaan proyek ya teman-teman ya. Lalu nilai keempat, nilai akhir mata kuliah ini diambil dari nilai proyek yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kelima dosen nantinya akan menjelaskan, saya akan menjelaskan dan memaparkan setiap materi. Jadi setiap pertemuan itu ada materi yang saya kirimkan, materi teori serta materi video pembelajaran. Jadi setiap materi itu, jadi setiap pertemuan satu saya kirimkan materi, nanti saya akan konfirmasi di grup. Teman-teman, hari ini saya sudah mengirimkan teori tentang gotong royong misalnya, seperti itu ya, teori gotong royong dan video pembelajarannya di pertemuan satu. Nah itu dimaksudkan bukan untuk ujian ya teman-teman ya, bukan, karena kita tidak ada ujian UTS dan UAS, sehingga materi tersebut adalah sebagai batu loncatan atau referensi kalian untuk apa sih yang mau tema yang akan diangkat. Nah kemungkinan tema-tema yang akan diangkat kalian atau referensi teori yang akan diberikan kepada masyarakat, ilmu yang diberikan kepada masyarakat itu ada di teori materi yang sudah saya kirimkan ya teman-teman ya. Lalu yang poin keenam, nanti akan setiap satu semester itu saya akan dampingi untuk secara online ya, karena saya berada di Pontianak ya teman-teman ya. Karena ini kan untuk kelas-kelas di luar Pontianak saya hanya membimbing kalian melalui online, tapi kalau misalnya yang di Pontianak kemungkinan nantinya saya akan terjun juga nih mengikuti kalian untuk mengerjakan tugas ya. Kalau misalnya tidak ada tidak ada
bentrok kerjaan, pasti saya akan mendampingi kalian ya untuk melakukan terlibat langsung dalam mendampingi proses pelaksanaan proyek. Lalu nantinya akan ada panduannya, panduan pengerjaan tugas. Yang pertama nantinya itu kemungkinan nanti saya akan bantu ke pertemuan kedua ya teman-teman ya, melalui Zoom ya teman. Jadi nantinya saya akan untuk pertemuan kedua saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih panduan pengerjaan tugasnya. Nah, satu-satu ya teman-teman ya. Jadi untuk minggu ini, untuk minggu pertama kalian harus membuat kelompok dari minimal 3 orang sampai 5 orang. Tapi kalau misalnya kelasnya 21, maksimalkan aja 5 gitu. 5 orang gitu ya teman-teman ya. Nanti sisanya kalau nggak ada baru 3 orang ya teman-teman. Nanti akan saya cek ya. Jadi untuk minggu pertama ini kalian diwajibkan untuk memberikan saya nanti di grup, kirimnya di grup, memberikan saya daftar nama kelompok ya teman-teman ya. Untuk panduan pekerjaan tugas nanti kita akan Zoom di minggu kedua. Oke. Sekian dari saya, selamat berproses teman-teman dan selamat sukses. Semoga nilai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu bisa lolos semua atau nilainya A ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.